Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini di Joe Official, sebuah channel yang akan berbicara tentang informasi dan edukasi tentang hal-hal yang menarik di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini aku akan berbicara tentang cerpen ya. Kalau biasanya kalian pasti sering ya mendengar aku bercerita tentang novel, tentang dunia menulis. Sebetulnya cerpen ini nggak jauh beda dengan novel ya. Cuman cerpen ini adalah bentuk mini atau miniatur dari novel itu sendiri. Dan kalau kalian mau lihat contohnya sebetulnya banyak ya. Kalian lihat di surat-surat kabar yang terbit di setiap hari Minggu ya, biasanya itu ada ya. Kayak apa sih? Kayak cerpen yang ditulis di halaman-halaman yang khusus-khusus hiburan itu pasti ada ya. Dan beberapa novel lagi kan. Beberapa cerpen aku juga udah dipublish di beberapa surat kabar dan alhamdulillah mendapat atensi yang cukup lumayan ya, karena memang kita harus menerapkan apa sih kayak tips-tips bagaimana menulis cerpen tuh harus yang menarik tuh seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan kalian tutorial atau cara menulis cerpen agar menarik tuh seperti apa. Oke ya, simak terus ya. Oke, let's check it out. Yang pertama adalah kalian harus tentukan tema yang menarik tentu saja. Ini tidak boleh tidak. Kalian harus perhatikan tema ya. Temanya kalau bisa itu jangan pilih tema yang udah sering dipakai orang, jangan yang pasaran, tapi apa ya, pilih tema-tema yang memang orang-orang tuh jarang diambil. Misalnya tentang apa sih? Misalnya tentang apa ya? Mungkin tentang korupsi, politik, atau mungkin kekerasan seksual mungkin, tapi terserah ya. Jadi tema-tema yang sangat menggelitik yang mungkin diminati oleh apa sih ya, yang diminati oleh banyak pembaca gitu loh. Kan cerpen ini dia kan konfliknya kan pasti to the point, dia lebih simple gitu. Beda dengan novel yang memiliki konflik-konflik yang lebih kompleks, yang lebih panjang dan jumlah katanya juga ratusan ribu kata. Tapi kalau cerpen ini kalian mungkin hanya 10.000 kata itu udah maksimal banget, dan biasanya aku nulis pun cuma 5.000 kata itu juga udah banyak banget gitu loh. Tangan udah pegel nulis, bukan nulis sebetulnya, ngetik ya. Dan kalau kalian nulisnya terlalu panjang nanti malah jadi nggak enak dibaca ya. Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya, di ini bahasan berikutnya ya. Itu tadi ya, kalian pilih tema yang menarik pokoknya ya. Jangan tema-tema yang udah pasaran gitu. Yang kedua adalah pilihlah tema-tema yang memang kekinian, yang lagi berkaitan dengan apa ya, hal-hal yang lagi viral, hal-hal yang lagi banyak dibicarakan orang. Kayaknya apa, contohnya apa gitu. Kalau untuk saat ini kan kita lagi heboh-hebohnya nih, misalnya lagi heboh tentang Citayam Fashion Week ya. Nah, kalian bolehlah ambil itu Citayam Fashion Week ini sebagai tema cerita, dan kalian misalnya pilih salah satu karakternya itu adalah orang-orang yang terlibat di Citayam Fashion Week ini. Kalian ceritakanlah sudut pandangnya dari sisi yang berbeda, misalnya tentang impian-impiannya atau apa, mungkin kalian kemas menjadi kalimat-kalimat yang bagus gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ya, masih ada kaitannya dengan bahasa yang kalian gunakan juga harus menggunakan bahasa yang style kalian sendiri, jangan jiplak dari penulis lain, karena tiap penulis lain tuh pasti punya style yang beda. Kalau kalian baca cerpen atau novel-novel ya, misalnya Andrea Hirata, misalnya cerpennya Dewi Lestari, atau misalnya Raditya Dika, itu beda-beda banget mereka, di antara ketiganya itu beda stylenya ya. Kalau misalnya Dewi Lestari kan dia suka dengan kalimat-kalimat ilmiah gitu ya. Terus kemudian Raditya Dika ini cenderung ke yang kalimat-kalimat kocak. Andrea Hirata ini juga bahasanya pasti beda banget ya. Jadi kalian punya style sendirilah. Kalian kalian perlu gabungkan semua style-style yang ada itu menjadi style kalian sendiri ya. Dan kalau kalian mempunyai ciri khas, itu sudah pasti kalian akan seperti punya identitas, sama kayak penyanyi gitu loh. Jadi suaranya punya karakter gitu, dan pasti orang kalau tahu bahwa kalian punya ciri khas menulis sendiri, pasti kalian kayak tulisan kalian tuh punya karakter sendiri ya gitu. Terus yang keempat adalah ciptakan plot twist. Plot twist itu apa sih? Plot twist itu seperti sebuah ending sebuah novel yang tidak terduga, yang tidak
mudah ditebak oleh si pembacanya. Jadi kalian kalian pikirkan sebuah plot twist gitu loh, supaya pembaca kalian tuh tidak mudah menebak. Bayangkan kalau pembaca kalian membaca cerpen kemudian sudah paling endingnya juga gini doang, itu pasti kayak gimana sih, dia nggak akan tertarik gitu loh. Jadi ciptakan sesuatu yang wow, yang mungkin explode, ledakan gitu. Jadi si pembaca ini tertarik gitu untuk membaca novel kalian, novel lagi ya, cerpen kalian gitu ya. Jadi cerpen kalian perlu dipermak, perlu dipoles, dikasih plot twist. Tapi bukan berarti cerpen kalian bergenre misalnya misteri gitu, enggak harus begitu ya. Boleh dalam kehidupan sehari-hari tentang tema keluarga, romance atau apapun itu ya, kalian akhiri dengan akhir yang tidak mudah ditebak oleh pembaca. Itu penting sekali ya. Oke, yang kelima adalah jangan bertele-tele dan jangan terlalu panjang, karena memang syarat dari cerpen sendiri kan namanya adalah cerita pendek ya, bukan cerpen atau cerita panjang. Kalau cerita panjang pasti dalam bentuk novel. Karena pendek ini mungkin karena hanya beberapa ribu kata aja, makanya si penulis cerpen itu cenderung tidak bertele-tele alias to the point. Dan kalau kalian menulis cerpen itu kalian juga tidak perlulah nulis yang kayak diceritakan mulai dari karakter utamanya, diceritakan mulai dari masa kecilnya, nggak perlu kayak gitu. Kalau perlu langsung ke to the point, ke kasusnya apa, masalahnya apa, dan nanti akan berakhir klimaks. Jangan sampai berakhir anti klimaks. Kalau anti klimaks pembaca akan bosan ya. Kalau memang tidak berakhir klimaks, usahakan intensitasnya, atau misalnya cerita dalam novel itu terus ininya ya, intensnya. Jadi jangan menurun ya, jangan sampai menurun, tapi tetap klimaks ya, tetap berakhir dengan ending yang mungkin tidak diduga-duga, atau betul-betul menyeret si pembaca agar emosi merasakan apa yang kalian tulis di dalam cerpen kalian gitu ya. Oke, apapun itu kalian harus coba ya. Harus, kalau mungkin kalau aku bicara tentang teori kayak gini akan susah dimengerti, tapi kalau kalian coba pasti akan bisa ya. Gak usah panjang-panjang, 4 paragraf lah ya. Jangan nyerah ya, pokoknya tetap semangat bikin cerpen ya. Nanti aku akan lanjutkan dengan video-video berikutnya, tips-tips berikutnya. Tetap pantengin di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.